Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Rusdi lagi ada kegiatan lain ya. Bu Niza dan Bu Sumarti, serta yang saya hormati khususnya Ibu Nur Fitri Azizah dan juga Ibu Juhur Rahma, calon guru penggerak dari SMA 9. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua, peserta desminasi pada hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan kita berbagai macam nikmat sehat walafiat, taufik serta hidayahnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, saya sangat bangga pada hari ini ada teman kita 2 orang, yaitu Ibu Nur Fitri Azizah dan Ibu Juhur Rahma. Kalau tidak salah sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang mungkin sudah berapa bulan? Ada 3 bulan lebih, 3 bulan lebih ya. Ini mengikuti tahapan kegiatan dalam rangka kegiatan guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillah di sekolah kita ada 2 orang yang sudah sebagai TGP ya. Mudah-mudahan nanti saya berharap teman-teman yang lain bisa mengikuti kegiatan ini, karena terus terang aja kegiatan ini sangat bermanfaat. Ini kebijakan pemerintah pusat di dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidikan. Dan diproyeksikan nanti calon guru penggerak ini adalah sebagai syarat untuk menjadi kepala sekolahnya, atau mungkin jabatan-jabatan lain di pemerintahan di bidang pendidikan. Mungkin nanti akan mulai berkesana jadi pengawas, jadi macam-macam lah ya. Jadi saya berharap sebagai kepala SMA 9, teman-teman yang memenuhi syarat umur, karena ada syarat umur yang sangat ketat ya, Bu Fikri ya, umur, ikut kalau ada kesempatan ya, ikut. Dan ini menambah pengalaman, tidak ada ruginya kalau kita ikut seperti ini ya. Dan pada hari ini kegiatan diseminasi ini dalam rangka berbagi praktek baik di dalam proses pembelajaran. Jadi pengalaman-pengalaman, teori-teori yang sudah diberikan ketika pelatihan mungkin ya bisa di-sharing kepada teman-teman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah gitu ya. Jadi itu saya mohon terutama Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Niza, Ibu Sumarti dan Pak Rusdi, kalau ada teman yang ikut kegiatan guru penggerak dan program, tolong dibantu difasilitasi ya. Itu memang amanat dari pemerintah pusat seperti itu. Kita terus harus mendukung dan berikan semangat ya. Semakin banyak yang ikut semakin bagus. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fitri Azizah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma atas waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA 79 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Hajaniza Zasrita, Ibu Sumarti, Bapak Rusli, dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini saya Nur Fitri Azizah, calon guru penggerak angkatan ke-7,
Mohon izin untuk bisa menyampaikan pemaparan mengenai diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, kami di sini sudah mengikuti kegiatan calon guru penggerak kurang lebih hampir 3 bulan, dan pada kesempatan kali ini izinkan untuk bisa menyampaikan beberapa praktik baik yang sudah kami lakukan di SMAN 79 Jakarta. Bapak Ibu, sebelum dimulai izinkan saya mau pantun dulu, boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Pakai cakep nggak Bu? Pakai ya, boleh ya. Pergi ke Jogja beli bakpia, Cakep. naik becak sungguh asyiknya. Cakep. Mari kita belajar bersama demi kemajuan anak bangsa. Ya Bapak Ibu, jadi saya berdiri di sini ingin mengajak kita semua untuk sama-sama belajar. Bukan berarti saya yang paling tahu, tetapi kita semua terus dan selalu belajar demi memajukan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu, izinkan untuk saya menyampaikan mengenai tujuan pendidikan. Menurut KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya Bapak Ibu. Di sini ada tanda kurung ya, memperbaiki lakunya bukan dasarnya, ya, agar hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu masih ingat gak semboyan yang mungkin menjadi ikon ya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara? Tutwuri Handayani. Ya, betul sekali Bu Minel. Tutwuri Handayani ya. Yang isinya apa aja Bapak Ibu? Dari Ya Bu Laras? Amungkaso. Ing Madiun? Amungkaso. Terus? Ingarso Sintulodo. Ing Atus Suntodo. Ing Madiun Karso. Kemudian Tutwuri Handayani. Betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Laras ya, Masya Allah. Bapak Ibu, kurang lebih artinya demikian ya. Guru itu kalau di depan memberikan apa Bapak Ibu? Contoh, ya, teladan. Ingat sosin tulodo, kita di depan itu memberikan contoh. Kalau di tengah-tengah itu kita ngapain? Menuntun ya anak-anak. Ya, jadi Tutwuri Handayani ini adalah bagian dari pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ibu, kita diingatkan kembali oleh Bapak Pendidikan kita bahwa sebagai seorang pendidik kita itu diibaratkan seperti petani yang sedang menanam. Jadi kalau misalnya kita petani menanam, berarti apa yang kita tanam itu kita kasih pupuk, kita sirami, kita rawat, dan nanti akan bisa memberikan hasil. Hasilnya bagaimana tergantung bagaimana kita melakukan proses. Maka di sini kita itu diminta untuk menuntun anak-anak kita sesuai apa kodratnya. Jadi ketika mengikuti pendidikan ini, saya secara pribadi baru tersadar, oh ternyata tugas kita itu adalah menuntun anak-anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksa mereka untuk tumbuh seperti apa yang diinginkan oleh kurikulum, bukan, tetapi apa yang kodrat yang mereka miliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kodrat alam itu apa? Bagaimana kondisi alam lingkungan. Kalau kita misalkan berada di pegunungan, kita ada di dataran tinggi, dataran rendah, itu kan menyesuaikan. Kemudian kodrat zaman kita dengan zaman now, zaman anak-anak kita sama nggak Bapak Ibu? Berbeda. Sangat jauh berbeda. Jauh sekali, betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya bilang dulu, kan orang tua kita suka bilang dulu tuh zaman Bapak sekolah begini dan begitu. Kita nggak bisa seperti itu, karena setiap anak itu punya kodrat zamannya. Jadi ibarat kata kalau jadi guru pendidik kita tuh harus selalu apa?
update, ya, mengikuti perkembangan zaman. Bukan kita membawa siswa kita ke dalam zaman kita, tetapi kita menyesuaikan dengan kodrat mereka. Itu ya Bapak Ibu, itu tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang apa sih budaya positif yang akan coba saya sampaikan pada kesempatan hari ini? Jadi budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, di sekolah kita sudah banyak ya kebiasaan positif, budaya positif sudah banyak di SMA 79 ya Bapak Ibu ya. Oke, apa contohnya? 5S, betul Bu Raras. Apalagi? Tadarus, ya betul. Kemudian Literasi. Ya, literasi kita sekarang semakin seru ya Bapak Ibu, karena bukan hanya kita membaca tetapi drama dan sebagainya, sehingga anak-anak kita mampu menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Budaya positif yang sudah kita lakukan 5S, dan sekarang kita kembali menghidupkan yang setiap pagi kita sekali Bapak Ibu ya, Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul, menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza ya Bapak Ibu. Jadi kita membudayakan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah kita, seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, Soalnya kamera. baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah mengenai konsep utama budaya positif. Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang budaya positif itu apa, ya, jadi budaya positif merupakan kebiasaan baik yang berkembang dan dikembangkan serta dipraktikkan di lingkungan sekolah kita. Nah, sekarang kita akan melihat, jadi budaya positif itu memiliki beberapa konsep utama. Ya, ada 7 konsep di sini dan nanti kita akan paparkan satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, sekarang kita akan melihat satu persatu konsep utama budaya positif yang nanti akan mudah-mudahan bisa kita praktekkan bersama di SMA 79 Jakarta. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu, namanya juga paradigma. Berarti dalam budaya positif ini, ya, kita perlu yang pertama adalah mengubah bagaimana paradigma kita terhadap konsep belajar. Di sini, supaya kita bisa membangun budaya positif, ya, kita harus dapat menyediakan lingkungan yang positif. Itu hal yang pokok, yang aman, yang nyaman, agar siswa kita tuh mampu bertindak, berpikir, dan juga mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi tidak mungkin siswa itu bisa nyaman belajar ketika lingkungan itu tidak aman, tidak nyaman, ya, sehingga mereka tidak mampu untuk berkreasi. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi kita sangat bertanggung jawab terhadap bagaimana kita mampu mengontrol siswa kita dengan baik, gitu ya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi bukan cuma kita mengontrol siswa kita itu di kelas saja, tetapi di seluruh lingkungan sekolah, atau bahkan kita juga membangun komunikasi kita dengan orang tua. Itu poin yang pertama tentang bagaimana kita merubah paradigma belajar. Apalagi sekarang ini kita sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Anak-anak itu digaungkan tentang konsep merdeka belajar, gitu ya. Kita juga merdeka mengajar, sehingga kita juga harus merubah bagaimana konsep kita di dalam memahami belajar itu sendiri. Berikutnya kita akan mencoba praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada sedikit games ya, nanti kita coba sama-sama praktekkan. Jadi nanti Bapak dan Ibu berdua akan mencoba melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, nanti ada satu yang berperan sebagai A, yang bertugas adalah mengepakkan satu tangan, kemudian membayangkan bahwa menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi tangannya dikepakkan, menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian
benda tersebut harus dijaga sekuat tenaga. Kenapa? Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan di sebelahnya yang B itu adalah mencoba membuka dengan segala cara kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, boleh menghardik, tapi mengintimidasi, memaksa, menggoda, menggelitik, atau bahkan mengiming-imingi uang supaya Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bapak Ibu, boleh kita praktek sebentar? Boleh. Oke, Pak Mamo sama Madian, Bu Wahyuni sama Bu Rabiah, misalnya ya, kita coba sama-sama. Siapa yang mau mengepalkan tangan silahkan. Ya, siapa yang bagian merayu? Nah, oke, silahkan ya Bapak Ibu. Coba, siapa yang ngepalin? Pak Mata ngepalin. Bu Raras bagian merayu. Saya mau ngebuka sendiri juga boleh. Boleh? Boleh, silahkan dipaksa. Silakan Bu Rabia sama Pak Mamo. Bu Ayunya sama Bu Mida, boleh silakan. Boleh sambil berdiri, boleh Bapak Ibu. Ini isinya apa, Pak? Silakan kalau siapa yang menghafal, siapa yang berusaha membuka. Satu atau dua? Satu, dua-duanya juga boleh, satu aja, satu tak kasihan. Satu, ya kepala tangannya silakan. Berhasil ya Bu. Dia menggelitik aku. Apakah susah mengurangas? Oke, bagaimana Bu Rabia dan Pak Mamo? Baik, Bu Laras boleh memberikan maju di depan, memberikan kenapa sampai tidak berhasil membuka Pak Mata? Karena genggamannya terlalu kencang. Kemudian mungkin karena cewek cowok ya, jadi kalau mau ngelitikin kan juga nggak bisa Bu. Kalau tadi Bu Yuni sama Bu Mina kan bisa ngelitik-ngelitik gitu ya. Kalau strateginya jadi lebih ini sih, pilihannya lebih sedikit gitu cara. Cuma bisa pegang tangan. Cuma bisa pegang tangannya aja. Sama dimarahin juga sama sih nggak bisa. Nggak mau membuka, menggelitik nggak bisa. Terus memarahi, udah saya marahi juga tetap nggak kebuka. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Laras, tepuk tangan ya buat Bu Laras. Sekarang saya mau tanya sama Pak Pata, boleh Pak Pata maju? Pak Pata, kenapa Bapak menggenggam begitu erat dan tidak luluh dengan rayuan Bu Laras, Pak? Hanya satu, karena sangat berharga. Sangat berharga, jadi harus diapain Pak? Harus dipertahankan. Bagi, oke, tepuk tangan untuk Pak Pata ya, Masya Allah. Betul, luar biasa. Jadi, walaupun Bu Laras sudah berusaha gitu ya, merayu, menggenggam, menggelitik tangan Pak Fatah ya, cuma bisa gelitik tangannya doang ya Bu ya. Tetapi Pak Fatah tidak mau membuka tangannya. Kenapa? Karena yang di dalam tangan tersebut itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi Bapak Ibu, itu adalah gambaran bagaimana kita ingin mempertahankan sesuatu yang sangat berharga bagi kita, dan kita tidak akan melepaskan itu dengan cara apapun. Nah, itu adalah sebuah konsep yang perlu kita pahami bersama. Jadi ibaratnya kita harus fight, ya, harus berjuang untuk sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Dan tadi sudah kita sama-sama praktekkan ya Bapak Ibu. Berikutnya, konsep yang kedua, ya, mengenai disiplin positif. Kalau tadi adalah perubahan paradigma belajar, gitu ya. Yang kedua adalah tentang disiplin positif. Jadi positif disiplin ini sudah cukup lama ya kita mengenal konsep ini, tetapi dalam program guru penggerak ini kembali diingatkan dan digaungkan dan bahkan harus digalakkan ya di sekolah kita. Kenapa? Karena disiplin positif ini itu kita akan mampu memerintah diri sendiri, ya, mengontrol, menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Kemudian boldnya atau garis bawahnya adalah tanpa perintah orang lain Bapak Ibu. Jadi tanpa perintah orang lain. Dan nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu apa? Nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi konsep masuk jam pelajaran ke-6. Masuk jam pelajaran ke-6. Konsep disiplin positif Bagi siswa-siswi ini yang membuat masih duduk-duduk di depan pos diharapkan untuk masuk ke kelasnya masing-masing. Silakan.
Baik ya Bapak Ibu, jadi konsep disiplin positif ini membuat siswa itu mau melakukan sesuatu tanpa diperintah orang lain. Kenapa? Betul sekali Bumi. Karena ada kesadaran yang tumbuh dalam dirinya. Jadi mereka merasa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, bukan sesuatu yang istilahnya mereka terpaksa melakukan, tapi penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Ini poin yang kedua. Kemudian yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia, ya Bapak Ibu. Kebutuhan ya, realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda, dan kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kira-kira Pak Mamo sama Bu Ramiah kebutuhannya sama nggak? Beda. Apa salah satu contoh kebutuhan dasar manusia? Apa jawab Ibu? Makan, terus lapar makan ya. Apalagi? Istirahat. Apalagi Bapak Ibu? Kasih sayang, betul ya. Itu adalah contoh-contoh kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, dan setiap orang itu bisa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan tidak sama kebutuhannya. Gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya yaitu ini kita akan melihat 5 konsep dasar tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ini adalah apa nih Bapak Ibu? Belonging, memiliki, ya. Gambarnya apa? Love ya. Berarti apa? Cinta. Bapak Ibu, kita butuh kasih sayang nggak? Sangat, ya. Begitu pula dengan murid-murid kita. Mereka senang nggak kalau disayang sama gurunya? Senang banget. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita bisa bertemu gitu ya dengan siswa kita, kemudian menyapa dengan 5S setiap pagi, kita tuh menunjukkan salah satu rasa sayang kita kepada anak-anak kita. Bahkan ketika anak-anak kita berbuat salah, kita juga menunjukkan rasa sayang, dan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya adalah fun. Fun itu berarti apa? Senang, kebahagiaan. Ya, makanya kita ada hari libur. Bayangkan kalau setiap hari kita kerja, kayaknya luar biasa ya. Kalau setiap hari kita kerja itu tidak terbayang bagaimana membosankannya. Tetapi di sini kita ada hari libur, di mana kita harus mengisi waktu liburan kita itu dengan membahagiakan diri, gitu ya. Dan ketika kita bekerja pun kita juga harus selalu having fun, apalagi ketika kita mengajar di kelas, ya. Jadi ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian adalah ini gambar kupu-kupu, ya ibaratnya dengan freedom, yang artinya kebebasan. Ya Bapak Ibu, setiap orang itu ingin bebas, ya. Tidak ingin dia diatur atau diatur, tetapi dengan ketat misalnya ya, dia membutuhkan yang namanya kebebasan ya, freedom. Kemudian yang berikutnya itu adalah gambar bintang, power. Power itu apa? Kekuatan. Ya, setiap orang itu butuh kekuatan. Dan yang terakhir ini survival, bertahan hidup. Jadi ini adalah merupakan konsep kebutuhan dasar manusia yang kita semua berusaha untuk memenuhinya. Begitu pula dengan murid-murid kita di sekolah. Mereka juga ingin memenuhi kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Berikutnya, nah sekarang ini ada contoh kasus ya Bapak Ibu. Jadi contoh kasusnya di sebuah SD. Ini sebuah kisah ya yang bisa kita lihat tentang seorang guru yang bernama Ibu Ambar yang kebetulan menjadi wali kelas di kelas 2A di sebuah SD, lagi bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya ceritanya Doni gitu. Nah Doni ini udah dikeluhkan sama teman-temannya. Kenapa? Karena beberapa anak di kelas itu datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal. Jadi dia bolak-balik minta bekal makan siang secara paksa. Nah kira-kira jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira kenapa sih si Doni ini kok melakukan hal seperti itu? Gitu ya, kira-kira apa? Gimana Bapak Ibu kalau menghadapi situasi seperti Ibu Ambar? Dan kenapa sih kok Doni sampai dia bolak-balik dia ngambilin bekal makan siang teman-teman ya? Kira-kira apa yang menyebabkan? Belum makan pagi, sarapan.
Betul, lapar, belum sarapan, apalagi? Tidak punya uang. Nggak punya uang, bagus. Terus apa lagi? Nggak bawa bekal ya Bapak Ibu. Dia lapar, butuh makan, atau dia juga ingin apa? Ingin memiliki bekal temannya karena bekal dia misalkan nggak menarik. Terus kira-kira sebagai guru seperti Bu Amber, kita melakukan apa menghadapi anak seperti ini? Saya home visit. Oke, home visit ya Bu Mei. Tanya cara latar belakangnya kenapa begitu. Baik, kita tanya bagaimana kenapa latar belakangnya seperti itu. Baik, bagus sekali Bu Mei, betul. Jadi kita melakukan pendekatan, ya pendekatan kepada anak tersebut. Ini adalah contoh kasus yang terjadi di sebuah sekolah. Mungkin di sekolah kita juga ada nggak Bapak Ibu? Ada. Suka ngeliat ya anak-anak ngariung gitu ya, bekalnya satu, yang makan banyak gitu. Mungkin temannya merasa ikhlas, tetapi ketika ada teman yang merasa tidak mau berbagi dengan temannya misalnya dimakan rame-rame, berarti itu adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Apa yang terjadi, kenapa, bagaimana, seperti itu. Baik, ada poin survival. Doni itu lapar, orang tuanya itu nggak bawain makanan, nggak bawain bekal makan siang, sehingga dia harus bertahan hidup dengan apa? Ngambil makan temannya. Seperti itu ya. Kemudian kalau love and belonging, Doni itu membutuhkan perhatian dari lingkungannya. Berarti tadi kalau kata Bu Mei bilang home visit ya, kita tahu kondisi tersebut wali kelasnya aware ya, langsung sigap komunikasi ke orang tua. Jika tidak respon, kita home visit gitu ya Bu Mei biasanya ya. Jadi dia membutuhkan perhatian, jangan-jangan orang tuanya tidak memperhatikan gitu. Kemudian power, dia merasa hebat ya. Kenapa? Karena temannya itu jadi takut ya. Takut untuk apa? Takut untuk tidak menuruti keinginannya. Kemudian akhirnya yang berikutnya itu freedom. Doni itu ingin mendapatkan apa yang dia inginkan ya, bekalnya lebih menarik, apalagi saya nggak bawa bekal. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang bisa jadi ya Bapak Ibu di sekolah kita. Ketika ada anak yang mungkin menurut kita melakukan sebuah sesuatu yang menyimpang atau melanggar menurut kita tidak baik, berarti kita harus melihat kira-kira kebutuhan mana dari kelima poin tadi yang anak-anak itu tidak terpenuhi, yang mana yang tidak terpenuhi. Nah, baru kemudian kita cari tahu, oh ternyata begini dan begitu. Bapak Ibu, kita kan belakangan sering melihat anak-anak kita tuh terlambat lagi gitu ya. Berarti kita perlu cari tahu, ini kira-kira anak terlambat, kebutuhan apa nih yang belum terpenuhi. Jangan-jangan misalkan dia ada kendala, atau misalkan orang tuanya tidak bisa mengantar, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk di kelas, ada siswa yang mungkin juga suka tertidur lagi belajar. Kita sering ketemu seperti itu ya Bapak Ibu. Dia tertidur, kadang-kadang kan guru cuma, ayo kamu bangun. Tapi kita harus cari tahu, komunikasi. Ayo, kenapa nih gitu segala macam, sehingga anak ini bisa kita ketahui kendalanya di mana. Berikutnya, baik Bapak Ibu, poin yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi setiap apa yang kita lakukan itu ada tujuan yang ingin dicapai. Apa sih tujuannya? Kenapa kita lakukan? Dan bagaimana kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan? Berikutnya, nah kita akan melihat salah satu, ada 3 teori ya perilaku manusia. Jadi apa sih yang membuat seseorang itu melakukan sebuah tindakan? Motivasi apa yang mendorong? Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Jadi kenapa manusia melakukan sesuatu? Karena dia untuk menghindar. Apa yang dia hindari? Dia nggak nyaman terhadap apa? Hukuman. Ini motivasinya datang dari luar, dari eksternal. Jadi kalau misalkan ditanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasi kita melakukan sebuah perilaku itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tadi poin yang pertama, misalkan siswa terlambat, biasa kan suruh berdiri dulu di depan, di data segala macam, itu kan mereka nggak nyaman.
Mereka nggak mau seperti itu, berarti mereka berusaha untuk datang tepat waktu, menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, siswa, kalau saya mengumpulkan tugas terlambat, ya, atau kalau saya mengerjakan tugas dengan baik, maka saya akan mendapatkan nilai yang baik pula. Itu motivasi yang bertujuan mendapatkan imbalan. Jadi dia belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan maksimal, berusaha untuk memahami materi, untuk tujuannya apa? Mendapatkan penghargaan atau mendapatkan nilai yang terbaik dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi internal dan ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi Bapak Ibu kira-kira dari poin 1 sampai 3 yang paling ideal sesuai dengan motivasi kita dalam melakukan perilaku yang mana? Yang poin 3 ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena disinilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi kita itu melakukan karena kita menyadari, menginginkan dan menghargai diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang kita percaya, bukan karena takut dihukum, bukan karena pengen dapat imbalan, tetapi karena kita menghargai, menyadari bahwa kita harus melakukan ini demi masa depan. Jadi murid-murid kita tuh menyadari mereka belajar ya buat masa depan. Mereka berusaha yang terbaik ya karena mereka menghargai diri sendiri dan menghargai Bapak Ibu guru. Dan inilah yang perlu kita tumbuhkan kepada siswa-siswi kita. Itu ya Bapak Ibu ya mengenai teori perilaku manusia. Berikutnya kita akan melihat salah satu contoh kasus lagi ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan pelajarannya matematika ya Bu Rabi'ah. Jadi kita akan melihat tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, dikisahkan bahwa Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam, menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva tuh jadi gugup. Kebayang dong Bapak Ibu guru matematika ya Pak Fatah ya, kalau udah nanya udah bikin deg-deg ya dulu. Saya kalau suruh maju juga deg-degan ya, apalagi matematika, tambah lagi kalau nggak bisa. Nah itu yang jadi sama Iva. Tiba-tiba dia nggak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba dia jadi gagap saat berupaya untuk menjawab. Dan kelas pun menertawakan. Mungkin menurut teman-temannya, ya ampun gitu segitunya Iva menertawakan si Iva karena dia udah tergagap, panik gitu ya. Dan Pak Seno sebagai guru matematika itu membiarkan teman-teman Iva itu menertawakan Iva yang tergagap. Dan malunya luar biasa. Malahan Iva itu disuruh maju gitu ya ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah kelas makin gaduh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena udah dia gugup, dia bingung, disuruh maju, suruh nunjuk hidung lagi. Dan akhirnya anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu contoh kasus yang menceritakan tentang bagaimana seorang siswa yang dia nggak bisa menjawab, dia malu, dia panik gitu ya. Kemudian teman-temannya menertawakan, gurunya malah nambahin. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Silakan Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Boleh Pak Fatah sebagai guru matematika, bagaimana Pak pengalamannya? Oke, terima kasih Bu Fitri. Ya memang itu kasus yang pasti yang sering terjadi. Jadi memang kalau dalam ilmu eksak ya, khusus matematika sendiri ada persepsi yang memang harus dikuasai sebagai syarat. Makanya ada kalau di RPP itu ada persepsi ya, memang ada beberapa indikator yang harus diulang, harus dicek untuk dia bisa melanjutkan materi yang akan dipelajari. Karena memang kalau misalkan persepsi yang sebagai syarat tidak dikuasai ya nggak bisa kita masuk ke materi baru ini. Gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus yang ini yang memang masih jadi PR buat kita khusus guru matematika. Gimana menurut Bapak sikap Seno melakukan muridnya? Nah kalau untuk kasus menghukum ini kalau kita istilahnya mental block ya, ini justru kalau saya sendiri apalagi untuk hukuman-hukuman yang mungkin kalau buat saya udah nggak relevan, karena memang bukan justru ini malah menjadi positif, bukan solusi ya misalnya.
Jadi bukan solusi itu yang harus diharapkan menghukum atau yang sifat-sifatnya mental block. Jadi ya saya nggak setuju sih. Tepuk tangan buat Pak Fatah ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Fatah atas pendapatnya tentang bagaimana sih gitu ya sikap seorang Pak Seno, dan sepertinya sudah sangat tidak relevan, betul ya Pak Fatah ya, dan Bapak Ibu yang lain saya pikir juga sepakat, dan mudah-mudahan kita percaya saat ini di sekolah kita ini sudah tidak ada guru yang melakukan seperti demikian. Ketika ada siswa yang dicibir teman-temannya, kemudian kita malah ikut tambahin gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka bercanda ya, mungkin murid kita juga suka bercanda, tetapi kadang-kadang candaan itu tidak semua bisa menerima, dan harusnya kita tidak menambahkan candaan itu. Namun sebagai manusia kita seringkali suka lupa gitu ya, dan mudah-mudahan di sini kita ingat kembali bahwa ternyata sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru yang menguasai kelas, kita harus mampu menetralisir, mengatasi situasi yang tidak menyenangkan, dan kita bisa mengatasi supaya kepercayaan diri anak kembali pulih gitu ya Bapak Ibu. Berikutnya ini tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya, apakah kita setuju? Tadi sudah jawab tidak setuju ya Bapak Ibu. Kemudian tadi kalau Pak Seno terhadap Diva itu menurut Bapak Ibu itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya betul ya. Kenapa? Karena itu bukan suatu pertanggungjawaban bagi kita tadi. iya betul ya, karena itu bukan bentuk pertanggungjawaban terhadap sebuah kesalahan. Kalau konsekuensi kan dia melakukan sesuatu kemudian harus menanggung terhadap apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berikutnya, nah sekarang kita akan sama-sama berlatih membedakan manakah yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Nanti setelah ini kita akan melihat apa betul itu hukuman atau konsekuensi. Oke, kita lihat yang pertama. Menurut Bu Minel, ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, yang kedua, Bu Wahyuni, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa Bu Wahyuni? Karena tidak menggunakan masker. Oke, murid diminta push up, ini merupakan hukuman. Nggak pakai masker ya, disuruh push up. Oke, menurut Bu Wahyuni ini adalah hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah coret-coret. Bu Rabiah, Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. kertas tugasnya dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Berikutnya Pak Mamo, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Oke, menurut Pak Mamo itu adalah hukumannya. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Pak Fatah. Hukuman. Berikutnya, Konsekuensi. Ya kan? membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa Bu Daras? Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Apa Pak Dias? Konsekuensi. Konsekuensi. Berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, oke, kita lihat nanti ya. Membersihkan pensil sekolah karena mematahkan pensil kawannya? Hukuman. Hukuman. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman? Hukuman. Hukuman. Kita lihat jawaban yang sesuai ya. Ini sesuai ya tadi ya. Coretannya konsekuensi. Push up itu hukuman ya Bapak Ibu. Jadi mengadakan kertas itu konsekuensi. Bertelanjang kaki hukuman. Beri di depan kelas itu adalah hukuman. Jadi ini perlu kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Siswa melakukan kesalahan, kemudian kita harus dia harus menanggung kekeliruan yang sudah dilakukan dan dia harus perbaiki. Nah, itu adalah bentuk konsekuensi. Yang kedua, bersihkan tumpahan air, itu konsekuensi. Kehilangan 10 menit konsekuensi. Yang hukuman itu ini juga adalah konsekuensi ya. Jadi kenapa dia mencederai teman saat bermain ya di lapangan, itu bagian dari konsekuensi yang harus dia tanggung. Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata kita harus tahu gitu ya, mana yang merupakan bentuk hukuman dan konsekuensi, dan sebaiknya kita menghindari bentuk hukuman sebagai salah satu disiplin positif yang harus kita terapkan di sekolah kita.
gitu ya. Kenapa? Karena siswa itu harus mampu menyadari dari dalam dirinya sendiri, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya tidak melakukan itu, seperti itu. Berikutnya yaitu kita lanjut ke restitusi. Ya Bapak Ibu, ini adalah restitusi sebagai posisi kontrol guru. Ya, ini sangat menarik nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika saya mendapat materi tentang ini, itu sampai senyum-senyum sendiri, sambil membayangkan diri sendiri, saya di posisi mana ya? Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira kita ada di posisi yang mana Bapak Ibu? Manajer, oke. Pembuat merasa bersalah ya. Kemudian mungkin ada juga yang sebagai teman gitu ya. Ada guru-guru kita yang senang menjadikan siswa itu ya memang harus seperti itu. Mereka seperti teman. Ada juga yang memantau atau juga menghukum. Kamu tuh ya begini dan begitu. Itu seringkali mungkin kita melihat ketika kita seorang guru sedang emosi, tanpa sadar kita menghukum. Akhirnya siswa itu merasa bersalah sampai nangis-nangis, sampai mungkin dia benar-benar merasa bersalah, menyesal. Tetapi kira-kira menurut Bapak Ibu itu bagaimana? Untuk siswanya kira-kira apakah baik, kurang baik, atau perlu kita perbaiki? Apa yang kita lakukan terhadap siswa? Kalau kita bikin siswa sampai nangis, merasa bersalah, kemudian kita marah-marahin, gimana? Baik sebenarnya. Kurang baik ya? Ya. Untuk yang sekarang kurang relevan. Baik, betul. Untuk saat ini kurang relevan. Kenapa? Karena sekarang kita ingin menerapkan yang namanya disiplin positif, sehingga siswa itu kita ajak untuk menyadari. Sekarang kita akan melihat tabel yang mungkin terlihat kecil dari Bapak Ibu. Saya akan coba bacakan bagaimana motivasi ini dan juga posisi kontrol kita sebagai seorang guru ketika kita sebagai penghukum. Ya, guru berbuat apa? Menghardik, nunjuk-nunjuk, kamu tuh ya, misalnya gitu ya. Tanpa sadar kita ngata-ngatain misalnya, menyakiti dan menyindir. Kemudian guru berkatanya apa misalnya? Kalau kamu tidak melakukan, awas ya gitu, awas ya gitu. Itu kan berarti kita menghukum. Nanti kamu akan merasakan. Kamu sekarang lah, itu contoh yang sering dihadapi. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika kita pada posisi membuat orang merasa bersalah, ya. Ini sepertinya saya pribadi juga seringkali membuat siswa merasa seperti ini ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depannya buat kita semua. Kayak misalnya seharusnya ibu kecewa, seharusnya kamu sudah tahu ya. Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Kamu tuh udah berulang-ulang dikasih tahu tapi ini, wah itu kalau anak kita gitu kira-kira apa ya Bapak Ibu? Pasti nunduk aja. Iya. Nunduk aja dia. Meratapi nasib. Meratapi nasib ya, Masya Allah. Gitu ya Bapak Ibu. Ini kalau kita membuat orang merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ya, seperti itu. Kalau tadi kita sebagai penghukum, dia akan memberontak. Ketika kita menjadi teman, kita akan ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu, ya. Nah itu berarti hasilnya apa kalau kita sebagai teman? Siswa kita akan ketergantungan, ya. Ketergantungan. Kenapa? Karena baik banget, saya tuh udah jadi teman, gitu ya. Nah akhirnya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Ini kata murid ya. Kemudian dampaknya pada murid gimana? Lemah, tidak mandiri dan bergantung. Kalau tadi yang penghukum, siswa pasti merasa bersalah. Kalau yang membuat orang bersalah itu siswa merasa rendah diri. Kemudian kalau sebagai pemantau, guru itu berbuatnya menghitung dan mengukur sesuai peraturan atau tata tertib. Misalnya apa peraturannya? Ya, jadi guru katanya apa peraturannya, bagaimana tata tertibnya, gitu. Kemudian hasilnya bagaimana, itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Tetapi kalau tidak diawasi, mereka akan melanggar. Misalnya kayak seperti biasa di depan, siswa tidak menggunakan sepatu sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ketika tidak diawasi,
mereka akan sesemau mereka. Tapi kalau diawasi, mereka akan tertib gitu. Kemudian hasilnya dampak terhadap murid itu menitik beratkan pada sanksi. Jadi kalau dia dapat sanksi, ya dia kapok misalnya, nggak mau dapat sanksi. Kalau misalnya dapat hadiah, dia semangat. Nah ini kalau kita sebagai pemantau. Tetapi kalau kita menerapkan diri kita sebagai manajer, Bapak Ibu, ya kita akan menanyakan, ya apa yang kita yakini. Kalau kita menerapkan keyakinan kelas, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menguatkan pribadi, hasilnya apa, kita mampu menguatkan pribadi. Kemudian dampak terhadap murid gimana, mengevaluasi dia bagaimana cara memperbaiki diri. Nah inilah Bapak Ibu, fungsi sebagai manajer lah yang harus kita lakukan. Ini guru BK kayaknya udah paham banget, karena memang sebagai guru BK itu nggak boleh ya Bu Laras ya marah-marah gitu ya, menghakimi, tapi benar-benar berfungsi sebagai manajer. Dan kita semua harus mampu dan bisa untuk belajar menjadi manajer ketika kita menghadapi berbagai perilaku dari siswa kita. Nah Bapak Ibu, ini ada contoh kasus lagi ya, coba sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu. Kasus yang pertama ini, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit. Beliau tidak bisa masuk dan mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Nah Ibu Eni itu baru 2 tahun jadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengatakan hal ini dan mulai menggunakan kesempatan. Kemudian mereka bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Dan kemudian Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, ya sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Kemudian Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, seorang pendidik, kita mengatakan ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira kalau kasus yang ini tuh posisi kita sebagai apa nih Bapak Ibu? Ya, kita lihat ditegur Bapak Kepala Sekolah, apakah kita sudah berlaku seperti seorang manajer? Tidak. Belum. Ini kita malah kita takut diomelin kepala sekolah, siswa kita malah makin Ibu santai aja Bu. Akhirnya dia seperti menjadikan gurunya itu seperti teman, ya seperti teman. Akhirnya mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Itu kasus yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini tentang Anto dan Dino yang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Ya, Dino emosi mengadakan kontak fisik, menarik ke meja Anto, kebayang ya Bapak Ibu ya, sampai 3 kancingnya terlepas. Kemudian pada saat itu guru piket langsung melerai dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Nah, Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya. Apa yang dilakukan? Kata Ibu Kepala Sekolah saat itu, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Ya, itu yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, baru kemudian mengalirlah cerita dari Dino tentang apa yang bikin dia kesel. Nah, Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kekesalan adalah hal yang manusiawi, ya, dan bahwa pertahanan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Jadi di sini katanya adalah yang pertama bertanya, kamu sedang marah sekali. Kira-kira enak nggak Bapak Ibu ditanya begitu? Enak ya. Kemudian menanyakan lagi, membuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Merasa tenang dong, ya deh, saya udah bikin salah, itu manusiawi. Kemudian berikut lagi, mempertahankan diri adalah hal yang penting. Betul, saya pertahankan diri dalam hatinya si Dino, misalnya gitu ya. Nah, akhirnya Bu Suti itu lanjut lagi berkaitan keyakinan sekolah yang sepakati. Nah, disinilah kita mulai masuk. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto? Ya, jadi dia berusaha mengingatkan kembali tentang keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Nah, kemudian Dino menjawab mengangguk iya, dia bersedia. Dan kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto pun menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Kenapa? Udah lepas kan? Karena tadi ditarik gitu ya, lepas kancingnya.
Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya, Dino, apa yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Jadi di sini kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah kita mendapatkan solusi? Dapat solusi, betul ya Bapak Ibu. Kenapa? Disinilah peran seorang guru sebagai seorang manajer. Ya, kita berusaha untuk meyakini, mengingatkan tentang keyakinan kelas, kemudian kita memvalidasi kesalahannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah, kita masuk kepada poin keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas, apa sih Bapak Ibu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, prinsip universal yang disepakati bersama secara universal ya, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Ya, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi, kalau misalkan ini diterapkan ya, keyakinan kelas itu disusun bersama dengan seluruh siswa, dia akan lebih bersemangat. Kenapa? Karena dia meyakini itu adalah sesuatu yang sudah disepakati, gitu ya, dan tumbuh dari dalam dirinya, bukan dari luar. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti peraturan, tapi dia semangat untuk mengikuti dan menjalankan keyakinan tersebut. Kemudian berikutnya, nah ini adalah sebuah lingkaran yang mengibaratkan mengenai peraturan ya Bapak Ibu. Lingkaran yang pertama kurang kelihatan ya, itu adalah peraturan kelas. Ini peraturan kelas, ini keyakinan kelas, ini lingkungan positif, dan akhirnya menemukan budaya positif. Jadi ketika kita membuat peraturan, aturan itu kita sepakati sebagai sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu dijalankan, membentuk lingkungan positif, dan akhirnya menjadi budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah. Namanya budaya, Bapak Ibu, budaya itu berarti suatu yang senantiasa dilakukan secara kontinu, ya betul Pak Biar ya, secara berkelanjutan dan terus menerus karena sudah menjadi budaya. Kayak misalkan 5S itu jadi budaya ya, saya materi. Kenapa? Karena dilakukan terus menerus Pak oleh siswa maupun guru, gitu ya. Jadi tiada hari tanpa sambutan senyum hangat dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya, baik, bagaimana cara kita menyusun atau membentuk keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Misalkan terlambat 5 menit hukumannya sekian, itu kan terrinci ya Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan hadir tepat waktu ya, bersemangat untuk hadir tepat waktu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal tadi ya, hadir di sekolah tepat waktu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak nanti lupa, anak-anak nggak ingat. Jadi kita harus lebih ringkas sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga di kelas atau warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jadi kita perlu melihat bagaimana lingkungan sekitar. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak melulu dari guru gitu. Kita perlu bertanya kepada siswa, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang, apa yang harus kita tambahkan dan kita perbaiki untuk kelas kita. Dan kemudian kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apabila ada yang sudah perlu kita perbaiki. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Berikutnya ini adalah dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 12 IPS 3. Yang pertama, melakukan izin dan tentunya Pagi semuanya. Sebenarnya pagi hari ini sehat. Bisa olahraga, bisa menghadap tentunya pada nama sehat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan melakukan
Kenapa? Karena hari ini kita akan membuat sebuah poin yang adalah bagaimana tahapan kita dalam mengenali siswa. Dari mulai kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan dari kelas kita, ya. Dari mulai tahapan-tahapan itu, dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, sampai dengan validasi tindakan yang salah, itu adalah tahapan yang kita lakukan dalam menangani permasalahan siswa. Bagaimana yang kita tanyakan ketika kita berusaha menstabilkan identitas, ya. Murid kita udah merasa bersalah nih, ya. Kita sampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan juga apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, bukan kita langsung membuat siswa tersebut merasa bersalah, tapi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Ya, jadi kenapa gitu ya? Berbuat salah itu nggak apa-apa. Kita juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi supaya dia tahu apa yang dilakukan itu adalah salah. Jangan-jangan anak merasa yang dilakukan itu tidak salah. Seperti kemarin, sekarang kita sedang ujian praktek, ada siswa yang datang terlambat, baru sampai jam 7. Saya tanya, kenapa kamu datang jam 7? Kan saya nggak tahu Bu, kalau masuknya 6.30, berarti kita memastikan kamu harus hadir jam 6.30, ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Oh iya, karena saya tahunya jam 7 gitu ya. Dan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu tahu telah menjadi sesuatu yang penting buatmu, ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini poin-poin yang bisa kita lakukan ketika kita mau memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai satu kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi ini adalah poin-poin tentang bagaimana kita menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Baik, ini adalah dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh dua orang siswa. Bagaimana kita menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kita lihat video dulu ya Bapak Ibu. Atas perhatian Bapak Ibu, mudah-mudahan budaya positif yang sama-sama kita pelajari hari ini benar-benar bisa menjadi sebuah budaya yang kita terapkan di SMA 79 Jakarta. Dan mudah-mudahan positif disiplin, keyakinan kelas, segitiga restitusi yang perlu kita terapkan dapat kita praktekkan bersama-sama di sekolah kita tercinta dan membuat siswa kita semakin nyaman belajar di SMA 79. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada MC. Mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang perlu kita diskusikan bersama. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Fitri Azizah yang telah memaparkan materi budaya positifnya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Ya, boleh. Seperti kasusnya yang itu waktu maju aja kali ya. Nggak nanya itu doang tuh. Ya udah sini lah. Yang kasusnya Bu Sariwani itu yang dengan anak yang mencontek ya lewat HP WA itu kan dipanggil juga sama gurunya. Mungkin gimana caranya supaya tidak terulang seperti itu. Makasih, itu aja sih. Baik, terima kasih Bu Ayuni atas pertanyaannya.
Jadi kita pernah ada kasus ya Bu ya, ketika siswa mencontek, ketika pelaksanaan ulangan mencontek kemudian tertangkap oleh guru, dan itu yang kita praktekkan kemarin ya bersama seorang siswa ketika kedapatan mencontek. Bapak Ibu, yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi lagi tentunya kita melakukan pengawasan dan membentuk ya budaya positif dan juga keyakinan kelas. Tetapi hal pertama yang kita sebagai seorang pendidik ketika kita menghadapi kesalahan sebesar dan seberat apapun siswa kita, yang perlu kita lakukan adalah kita tidak boleh menggunakan emosi sekesal apapun ya. Jadi dalam budaya positif ini kita harus mampu memperlakukan siswa kita sesuai dengan fitrahnya, bahasanya gitu ya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan alamnya dia, kodrat alam, kodrat zaman, dan tidak menyalahi apa yang memang dia butuhkan gitu ya. Jadi kita harus menanyakan dengan baik ya, seperti tadi praktek segitiga restitusi ya, kita menanyakan kenapa dia melakukan itu, kemudian kita validasi kira-kira yang kamu lakukan salah apa enggak. Terus kemudian tadi kita udah praktek bersama ya, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira dia patut nggak mendapatkan konsekuensi? Harus mendapat konsekuensi. Dan kita sudah melakukan konsekuensi itu, sudah memberikan konsekuensi yang berat terhadap apa yang dia lakukan. Ya, karena tindakan dilakukan itu adalah cukup pelanggaran berat. Tetapi sebagai seorang pendidik kita tetap memperlakukan dia dengan baik, gitu. Harus melakukan dengan baik. Dan sebagai seorang pendidik juga kita harus menanamkan keyakinan di seluruh kelas kepada siswa kita mengenai pencontek itu suatu perbuatan yang tidak baik, dan kita membuat mereka menyadari dari dalam dirinya, karena itu adalah salah satu bentuk budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan 2 ini. Ya karena waktu ya Bu Rahma, mungkin bisa saya cukupkan dalam sesi pemaparan mengenai budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang benar bisa kita praktekkan bersama. Apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk seluruh siswa, yang segera